kan cowok itu pengen sebagai teman hiburan, mengisi kekosongan dia, atau motivasi apa sih? Oke. Hai guys, welcome back to my channel. Halo guys. Hai guys, hari ini kita mau buat apa yang nih? Buat Buat video. buat video tentang membahas tentang PDKT guys. Iya, karena ini kita mau bahas video tentang PDKT yang tepat dan yang benar itu, tapi versi kita berdua. Iya, betul sekali guys. Maksudnya versinya itu artinya hasil dari kesimpulan kita. Yang pernah kita jalanin. Iya gitu. Yang pernah kita jalani dan sudah kita lakukan. Nah dia bertanya mewakili beberapa cewek dan saya menjawab mewakili dari beberapa cowok guys. Ya, jadi ini pertanyaan, kan saya akan memberi pertanyaan. Jadi pertanyaan ini sudah saya rangkum berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya jalani gitu ya teman-teman. Dimana dulu cowok pacar saya dulu pernah dia PDKT kepada saya. Jadi saya banyak pertanyaan nih tentang cowok itu, rahasia-rahasia cowok itu kayak apa sih sebenarnya. Oke, langsung saja kita tonton. Tapi sebelum kita tonton, yang belum like dulu, yang belum subscribe dulu, serta jangan lupa bagikan ke medsos kalian semua ya teman-teman. Bantu kami biar kami tetap semangat membuat video ini. Buat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke. Ini ya Yomi, aku mau tanya. Dulu waktu PDKT dengan pacar sekarang lah ya. Maksudnya apa sih motivasi dia dulu PDKT dengan cewek itu? Apakah dia mau PDKT kepada cewek itu hanya karena dia pengen, maksudnya kan cowok itu pengen sebagai teman hiburan, mengisi kekosongan dia, atau motivasi apa sih? Oke. Motivasi awal saya kan, motivasi asalnya ya karena saya pikir dia ini udah cukup dewasa guys, dan saya udah lumayan lama juga mengenal dia, udah lama berteman juga. Jadi saya pikir dia emang cocok buat buat teman hidup nantinya guys, karena dia mungkin udah bisa untuk diajak serius gitu. Jadi motivasi saya ngedekatin dia dan akhirnya mengungkapkan perasaan saya ke dia ya karena saya emang benar-benar untuk mengajak dia ke dalam hubungan yang serius gitu. Maksudnya hubungan serius itu hubungan serius itu menikah gitu. Iya, ya kan apa namanya? Tujuan dari Kalau pacaran itu kan tujuannya akhirnya ke menikah juga kan guys. Karena tapi kan ada kan juga yang dia tujuannya bukan mau nikah tapi mau, maksudnya menikmati yang nikmatnya aja. Nggak mau bertanggung jawab. Iya, itu kan mungkin apa namanya? Yang masih belum mau serius. Mungkin ada juga seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Ada juga kalau udah umur yang udah dewasa kan pastinya udah mau ke jenjang yang serius kan. Kalau masih SMA mungkin ya masih SMP mungkin ini motivasinya beda lagi berarti gitu. setiap cowok itu beda-beda ya motivasinya. Iya, tergantung umur sih kayaknya ya. Tergantung apa namanya kedewasaan masing-masing. Terus bagaimana sih kita tahu cowok itu ada motivasi baiknya sama kita ketika jalani PDKT dengan dia? Ya, lebih bagusnya kan mengenal dulu. Kayak yang saya bilang tadi, jangan mau terima begitu aja gitu. Tapi dikenalin dulu orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa gitu. Kalau kita kan emang karena udah lama berteman kan, jadi udah lama kenal, udah mungkin udah mengenal karakter masing-masing. Nah seperti itu. Biasanya
kalau dia PDKT dengan cewek itu berapa lama ini? Tergantung sih. Kadang paling lama itu kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi, saya itu emang orangnya nggak bisa cepat gitu, nggak bisa buru-buru. Saya emang walaupun cowok, saya juga perlu mengenal dulu seseorang itu, sosoknya seperti apa gitu, terus sifatnya. Kita juga kan ada memandang cewek yang kayak gitu, maksudnya kita juga butuh ada penilaian tersendiri lah gitu, baru kita jalanin PDKT itu. Ya emang di PDKT itu saat-saatnya juga kita mengenal dulu, kalau emang kurang cocok ya nanti nggak dilanjutin gitu. Gitu ya. Terus bagaimana sih kami sebagaimana itu tahu kalau dia tuh PDKT motivasinya baik atau enggak, atau dia cuman misalnya mau senang-senang aja, dia cuman pelampiasan, atau dia serius? Kan semua orang maksudnya gini, setiap orang kan susah kalau ditebak. Betul. Mungkin kita lihat dari gerak-geriknya atau gimana ya? Iya Keseharian betul. dia. Lihat kebanyakan kan dari latar belakang dia, misalnya dulu dia misalnya seperti apa pacarannya gitu. Terus apa namanya, ya kita kan sambil PDKT itu kan kita sambil mengenal dulu. Nah, memang nggak bisa langsung diterima dulu gitu, kita butuh waktu. Makanya saya bilang 2-3 bulan butuh paling tidak kita mengenal kan. Misal ada yang biasanya kan orang mengenal misal di jalan ya kan, langsung misal minta nomor apa gitu. Nah itu kan juga perlu kita waktu dulu, perlu pengenalan untuk beberapa bulan dulu. Setidaknya kita mengenal latar belakang keluarga dia atau seperti apa gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Iya sih, kalau dari aku juga kalau PDKT dengan cowok, maksudnya nggak ku terima ya gitu ya. Jalanin dulu. Iya betul. Kan nggak mau salah langkah, nggak mau salah ambil. Ya sering sih yang kebanyak kejebak itu anak-anak yang masih labil gitu ya, masih Iya remaja. yang masih Penasarannya masih tinggi. begitu kan. Makanya kan sering jatuh ke dalam pergaulan yang tidak baik. Gitu. Betul. Karena kan masih SMA, SMP itu kan, Rasa ingin tahunya iya rasa ingin tahunya masih tinggi sekali. sangat tinggi gitu guys. Dan mereka pacaran itu kadang masih belum ada tujuannya gitu kemana. Yang penting kadang kalau kita nih masih SMA ya udah ngikutin teman-teman. Misalnya teman-teman ada pacar ya kita kan kadang gengsi, enak juga misalnya dia punya pacar gitu, padahal kita nggak punya tujuan apa-apa gitu, cuman pengen ada pacar aja. Atau mungkin dengar dari omongan teman-teman, kamu mesti pacaran sama ini sama itu gitu. Padahal kan masih belum ada tujuan. Tapi ada sih memang yang udah SMA, mungkin ada yang langsung nikah setelah lulus, itu ada. Tapi kebanyakan sih yang masih belum bertujuan gitu. Oh gitu. Ya intinya kalau PDKT itu ya udah jalanin aja lah dulu ya. Tapi dengan catatan harus waspada. Betul sekali. Karena di mana ada waktu ya di situ ada kesempatan biasanya. Kalau misalnya ceweknya juga lengah asal terima cowoknya aja, langsung jalin hubungan, padahal cowoknya nggak serius, takutnya terjadi apa-apa ya. Betul. Tapi sih kebanyakan sih kalau yang dewasa ya udah 25 ke atas lah gitu. Kebanyakan kan udah memasuki jenjang yang serius gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang mungkin masih belum serius sampai ke situ gitu. Nah, aku mau nanya lagi Yonge. Strategi dia ketika dia PDKT dengan cewek gimana? Ataukah misalnya ya kan cowok ada strategi gitu ya, contohnya ngambil hati cewek dengan cara
sering ngajak makan, dengan dia tampilkan keahlian dia gitu, contohnya yang dia bisa masak supaya ceweknya tertarik gitu kan, gitu. Kan setiap cowok sih pasti punya punya skill atau keahlian masing-masing kan. Jadi kadang cara dia PDKT itu mungkin mudah ketebak sama cewek misalnya kan. Kadang dia sering kayak perhatian lah apalah kan gitu. Jadi itu mungkin banyak lebih ketebak cara dia gitu. Terus ada cara yang lain lagi, misal seperti dia kayak cari perhatian gitu sama cewek itu kan mungkin lebih mudah ketebak juga gitu sama orang kalau dia itu lagi pengen ngedekatin wanita misalnya. Jadi gitu. Cowok-cowok sih semua dia punya cara tersendiri sih buat PDKT gitu. Tapi yang pastinya dia itu kalau mau PDKT itu biasanya ya, yang saya tahu nih, pasti dia sering setidaknya nanya kabar, nanya udah makan, lagi ngapain gitu. Paling sering dia tanya kabar gitu sih yang saya tahu. Iya sih betul, karena sudah ngalamin gitu ya. Iya. Cowoknya ya setiap saat lagi ngapain, lagi makan, sedang iya, apa, udah dijalanin peot. Iya. Oke. Strategi setiap cowok sih beda-beda ya, saya tahu. Tahu sih tergantung karakternya. Tapi pada dasarnya strateginya yaitu dengan cara dia menunjukkan perhatian dia kepada Betul. si cewek kan. Ya itu kan salah satu supaya si cewek juga ya terjebak dalam ini dia kan, jadi kayak tertarik juga. Iya betul. Dalam itu dia. Bisa juga dengan kata-katanya manis, betul, pujian, kata-kata kan macam-macam. Setiap cowok ya 1000 cara kan kata orang mungkin seperti itu gitu, dan sesuai dengan karakter masing-masing biasanya. Ya, intinya kalau kita lagi PDKT jalanin aja lah dulu. Betul. Jangan langsung takut gitu ya. Jangan langsung takut juga, dan jangan juga langsung cepat diterima dulu gitu. Apalagi yang udah dewasa ya guys. Jadi kita mesti benar-benar memilih, kita mesti benar-benar mengenal dulu gitu calon pasangan kita ini seperti apa gitu. Kalau kita jalanin sama dia ini bakalan seperti apa gitu. Iya betul sih, karena saya juga udah rasakan ya teman-teman. Lebih mending kita berteman dulu daripada kita langsung memutuskan untuk jalin hubungan dengan pasangan kita. Iya, oke. Itu sih soalnya kan kita belum tahu karakter dia seperti apa gitu. Takutnya pas kita terima dia enggak serius. Iya. Kan kita yang kasihan sebagai wanita, buang-buang waktu. Ngapain kita buang waktu kepada orang yang salah? Gak jelas ya kan? Gak jelas, habisin duit, habisin waktu, habisin tenaga, pikiran. Lagi cewek-cewek ini kan rasa sayangnya kepada seseorang itu emang itu tulus kalau cewek-cewek ini. Kalau cowok-cowok sih emang ada yang tulus, cuman kalau dibandingin lah ya, paling cowok yang tulus lebih sedikit dibanding yang hanya ingin misalnya ngambil kesenangan doang. Betul nggak itu? Kok dari dia sendiri? Pandangan dia. Kalau masih PDKT ya, kalau masih PDKT itu emang cowok itu biasanya dia hanya sebatas suka dulu gitu. Iya betul. Masih belum ada rasa cinta, belum ada rasa cinta, belum ada rasa sayang, masih belum ada gitu. Karena cowok kan butuh waktu, dia butuh waktu. Setelah seiring berjalan waktu sama cewek itu, dia semakin bertumbuh, perasaannya semakin besar gitu, semakin rasa cintanya itu makin besar gitu. Dan kan kebanyakan cowok-cowok juga nggak sedikit juga yang tersakiti gitu. Jadi itulah ya, emang cowok-cowok kan juga
tulus juga, ada perasaan juga gitu. Tapi emang dia butuh waktu gitu, butuh proses yang semakin lama kita bersama ya semakin bertumbuh juga perasaan dia, walaupun mungkin ada seorang cowok mungkin kelihatan cuek, mungkin kelihatan nggak kelihatan gitu. nggak kelihatan gitu rasa sayangnya itu, karena dia kan kayak nangis aja cowok nih, dia kan susah untuk nangis, tapi sebenarnya kan di dalam hati dia itu Sedih. ada rasa sedih gitu. Dia nggak bisa kayak menunjukin, kayak misalnya rasa sayang itu nggak bisa ditunjukin secara langsung gitu. Oh gitulah ya. Pada intinya sih saya tahu juga cowok-cowok itu memang tulus sebenarnya. Cuman mungkin ada intimidasi lagi untuk dia nggak mau serius kali dan cewek. Contohnya dari pandangan-pandangan dia setelah sekian lama misalnya PDKT nih dan menjalin hubungan dekat, dia lihat cewek yang lebih cantik, dia tertarik gitu kan. Itu kelemahan cowok gitu ya. Iya betul. Tapi kan itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Ya kita kalau misal udah komitmen sama cewek yang satu itu dan kita udah benar-benar udah sadar gitu. Dan kita udah benar-benar mengerti sebenarnya cinta kita itu cuma satu gitu. Karena dunia ini ya semakin lama ya semakin banyak yang cantik gitu, karena nggak habis-habis cantik. Misalnya kita pengen yang cantik itu masih ada yang lain lagi, pengen yang cantik sana lagi yang ada yang lain lagi gitu. Jadi ya kita mesti sadar diri lah gitu, karena semuanya nggak bakalan habis. Itu aja sih. Gitulah. Biasanya kalau dia dulu PDKT dengan pacarnya gitu ya, berapa lama ini dulu dia PDKT dengan pacarnya? Kalau saya sih PDKT sendiri biasanya paling cepat itu berapa bulan ya, setidaknya saya udah mengenal duluan kan, jadi setidaknya udah mengenal duluan kayak berteman gitu sampai 3 bulan lah paling cepat gitu, dan masuk PDKT-nya paling 1 bulan gitu udah bisa kita ungkapin perasaan kita gitu. Oh gitu. Ya sih setiap orang beda-beda ya strateginya, caranya juga, kesabarannya dalam ber-PDKT. Kan soalnya misalnya cowok nih udah sebulan 2 bulan dia PDKT tapi si ceweknya respeknya tidak positif, pasti cowok mundur ya kan. Iya betul sekali. Intinya kalau PDKT ya kita menilai dulu lah ya, kami sebagai perempuan gini. Menilai dulu apakah layak untuk dibawa serius, jalin hubungan. Intinya jangan takut dulu untuk memulai. Nah, itu Betul aja intinya. sekali. Karena bagaimanapun ya kita tetap butuh seorang pasangan. Asik. Betul. Ya kan? Kalau kita selamanya nggak buka hati kita, nggak mau terima orang apa adanya, ya kita mungkin susah mendapatkan pasangan. Iya intinya itu sih, buka hati teman-teman. Buka hati dan harus bisa terima orang dengan apa adanya gitu, dan karena kita harus sadar juga diri kita juga nggak sempurna gitu. Iya gitu sih yang gue tahu. Intinya buka hati dulu, jangan takut untuk memulai. Oke, betul sekali. Oke, saya rasa sih itu aja sih buat PDKT ya. Intinya jangan takut untuk memulai ya PDKT. Betul. Oke teman-teman, kami rasa sekian dulu lah video kita tentang PDKT yang seperti apa sih yang benar dan tidaknya itu. Intinya segala sesuatu yang dimulai positif kalau bisa diakhiri dengan yang positif juga. Segala sesuatu yang dimulai dengan yang baik diakhiri juga dengan baik-baik. Oke teman-teman, sekian dulu video kita dari sini. Buat teman-teman jangan lupa like dulu, di subscribe dulu, serta bunyikan lonceng di bawah ini, dan jangan lupa bagikan ke medsos kalian jika video ini berguna bagi kalian semua. Oke, goodbye.